Saudaraku, jika hari ini hatimu terasa lelah, tarik napas pelan dan izinkan dirimu beristirahat sejenak di sini. Tidak apa-apa jika hidup terasa berat, karena setiap jiwa memang diuji sesuai kemampuannya. Ada saatnya Allah tidak mengubah keadaan, bukan karena Dia jauh, tetapi karena Dia ingin mendekatkan hati kita kepadanya. Dan ketika seorang hamba mulai ikhlas menerima ketetapan Allah, perlahan jiwanya dipeluk oleh ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ikhlas bukan tentang kuat atau tidaknya seseorang, melainkan tentang hati yang bersedia percaya sepenuhnya. Percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meski belum mampu dipahami saat ini. Ikhlas tidak menghapus air mata, namun ia membuat hati tidak lagi sendirian. Ada rasa ditemani, ada rasa dijaga, ada keyakinan halus bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Tenanglah, jika hari ini kamu sedang belajar menerima, itu sudah cukup, karena di dalam ikhlas, jiwa sedang berjalan pulang kepada Allah. Ikhlas mengubah luka menjadi cahaya. Dalam perjalanan hidup, luka seringkali datang tanpa permisi. Ia hadir melalui kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau harapan yang tidak sampai. Luka itu tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa berat di dalam dada. Namun dalam pandangan para arif billah, terutama yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, luka bukanlah akhir dari perjalanan jiwa, melainkan awal dari penyinaran batin, jika ia diterima dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti luka itu tidak sakit. Ikhlas adalah keadaan ketika hati berhenti menuduh takdir dan mulai berserah kepada hikmah Allah. Saat seorang hamba ikhlas, ia tidak lagi memandang peristiwa sebagai musuh, melainkan sebagai utusan Allah yang membawa pesan tersembunyi. Di titik inilah, luka perlahan berubah bentuk, dari beban yang menekan jiwa, menjadi cahaya yang membersihkan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa Allah tidak menyakiti hambanya tanpa tujuan. Luka adalah cara Allah mengikis kesombongan yang halus, membersihkan ketergantungan pada dunia, dan memurnikan niat yang tercampur. Ketika ikhlas hadir, jiwa berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai merasakan apa yang Allah ingin perbaiki dalam diriku. Dari sinilah cahaya mulai muncul, bukan cahaya mata, tetapi cahaya kesadaran. Luka yang diterima dengan ikhlas akan melunakkan hati. Ia membuat jiwa menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih dekat dengan Allah. Orang yang terluka, namun ikhlas, tidak menjadi keras, tidak pahit, dan tidak gelap. Justru ia memancarkan ketenangan yang lahir dari kedalaman pengalaman. Cahaya ini tidak bersuara, namun kehadirannya menenangkan siapapun yang mendekat. Dalam ikhlas, luka tidak dihapus, tetapi dimaknai. Air mata tetap turun, namun hati tidak lagi hancur. Ada rasa percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik rasa sakit itu. Dan keyakinan inilah yang mengubah luka menjadi cahaya. Cahaya sabar, cahaya tawakal, dan cahaya kedewasaan ruhani. Pada akhirnya, luka yang disinari ikhlas akan menjadi saksi. Saksi bahwa seorang hamba pernah diuji, namun memilih tetap bersama Allah. Dan cahaya dari luka itu akan menjadi penerang jalan,
bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi jiwa-jiwa lain yang sedang belajar menerima takdir dengan hati yang lapang. Ada masa ketika jiwa terasa lelah, bukan karena beratnya takdir, tetapi karena terlalu lama melawan. Keinginan ingin mengerti segalanya, keinginan agar hidup berjalan sesuai rencana, seringkali membuat batin gelisah. Jiwa memberontak dalam diam, tidak selalu dengan kata-kata, tetapi dengan kegundahan, kekecewaan, dan rasa tidak ikhlas yang tersembunyi di hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa pemberontakan batin adalah sumber kegelisahan terdalam. Selama hati masih menolak ketetapan Allah, selama itu pula jiwa tidak akan menemukan ketenangan. Bukan karena takdirnya buruk, tetapi karena hati belum sepenuhnya tunduk kepada Yang Maha Menentukan. Namun ketika ikhlas mulai tumbuh, sesuatu yang halus terjadi di dalam diri. Jiwa perlahan berhenti melawan. Ia tidak lagi menuntut keadaan untuk berubah, tidak lagi memaksa Allah agar mengikuti kehendaknya. Di saat itulah hati mulai tenang, bukan karena masalah selesai, tetapi karena jiwa telah kembali ke tempatnya, bersandar kepada Allah. Ketenangan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari kepasrahan yang jujur, dari kesadaran bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan jiwa daripada apa yang diinginkan nafsu. Hati yang sebelumnya gelisah mulai merasakan damai karena tidak lagi memikul beban mengatur hidup sendirian. Saat jiwa berhenti memberontak, doa menjadi lebih lembut, sabar tidak lagi terasa pahit, diam menjadi bentuk ibadah. Hati tidak lagi sibuk mempertanyakan takdir, tetapi sibuk memperbaiki adab di hadapan Allah. Inilah ketenangan yang diajarkan para wali, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kepasrahan batin. Ketika jiwa tunduk, hati pun tenang, dan di sanalah seorang hamba mulai merasakan bahwa bersama Allah tidak ada yang perlu ditakuti. Ada keadaan ketika dada terasa sempit, seolah napas pun berat untuk ditarik. Bukan karena kurangnya udara, melainkan karena hati memikul terlalu banyak beban, harapan yang tidak terpenuhi, ketakutan akan masa depan, dan penyesalan yang terus berputar di dalam pikiran. Rasa sempit ini sering hadir saat jiwa masih berusaha menggenggam kendali atas sesuatu yang sejatinya berada dalam kuasa Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesempitan batin bukan berasal dari takdir, tetapi dari hati yang belum sepenuhnya berserah. Selama seorang hamba masih menyimpan penolakan, sekecil apapun, selama itu pula jiwanya akan terasa sesak. Hati seakan berjalan di ruang yang sempit, penuh tekanan dan kegelisahan. Namun ketika ikhlas mulai bersemayam, keadaan itu perlahan berubah. Hati yang tadinya menahan, kini melepaskan. Jiwa yang tadinya menggenggam, kini menyerahkan. Di saat itulah Allah membukakan kelapangan batin, bukan dengan mengubah keadaan luar, tetapi dengan meluaskan ruang di dalam hati. Kelapangan batin ini adalah anugerah yang halus. Masalah mungkin masih ada, ujian belum sepenuhnya pergi, tetapi hati tidak lagi tercekik olehnya. Ada rasa cukup, ada rasa ringan, ada keyakinan bahwa semua sedang berada dalam pengaturan Allah yang maha lembut. Seorang hamba mulai merasakan bahwa hidup tidak perlu selalu dimengerti untuk bisa diterima. Dalam kelapangan batin, jiwa belajar bernafas dengan tenang. Doa tidak lagi penuh desakan, melainkan penuh kepercayaan. Sabar tidak lagi terasa menekan, tetapi menguatkan. Hati menjadi tempat yang lapang bagi rahmat Allah untuk turun. Inilah yang terjadi ketika ikhlas mengisi ruang jiwa. Rasa sempit yang dulu menyesakkan berganti dengan kelapangan yang menenangkan. Dan di dalam kelapangan itu, seorang hamba menemukan kedamaian karena hatinya telah belajar tinggal bersama ketetapan Allah. Hilangnya ketergantungan pada makhluk. Dalam perjalanan hidup,
Seringkali hati tanpa sadar menggantungkan harapannya kepada makhluk, pada manusia, pada keadaan, pada pujian, pada pengakuan, bahkan pada hasil yang diinginkan. Selama ketergantungan itu masih hidup, jiwa akan mudah goyah, tenang saat harapan terpenuhi, dan gelisah saat harapan itu runtuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa ketergantungan kepada makhluk adalah salah satu hijab terbesar antara hati dan ketenangan. Bukan karena makhluk itu buruk, tetapi karena hati telah menaruh beban yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Ketika makhluk tidak mampu memenuhi harapan itu, jiwa pun terluka dan kecewa. Namun saat ikhlas benar-benar tumbuh, terjadi pergeseran yang lembut di dalam batin. Hati mulai melepaskan sandaran-sandaran rapuh. Bukan berarti tidak lagi mencintai atau berinteraksi dengan sesama, tetapi tidak lagi menjadikan mereka tempat bergantung. Jiwa belajar bahwa makhluk hanyalah perantara, sedangkan yang menggenggam hasil adalah Allah semata. Di titik ini, kebebasan batin mulai dirasakan. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan akan penolakan, kehilangan, atau perubahan sikap manusia. Hati menjadi lebih tenang karena tidak lagi menagih. Ujian seringkali datang sebagai sesuatu yang melelahkan. Ia menguras tenaga, pikiran, dan perasaan. Di awal, ujian terasa seperti beban yang menekan jiwa, membuat langkah tertatih dan hati hampir menyerah. Namun dalam pandangan para arif, ujian tidak selalu hadir untuk menjatuhkan. Ia datang untuk membentuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ujian adalah bahasa kasih sayang Allah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang ikhlas. Selama hati masih menolak, ujian akan terasa melemahkan. Namun ketika ikhlas tumbuh, ujian yang sama berubah wajah. Dari beban menjadi kekuatan, dari tekanan menjadi pematangan jiwa. Saat seorang hamba ikhlas menerima ketetapan Allah, jiwanya tidak lagi runtuh oleh cobaan. Bukan karena ia kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena hatinya telah menemukan makna di baliknya. Ia menyadari bahwa Allah sedang menguatkan pondasi batinnya, membersihkan niatnya, dan mendekatkannya kepadanya melalui jalan yang tidak selalu lembut. Ujian yang diterima dengan ikhlas melahirkan daya tahan ruhani. Hati menjadi lebih teguh, sabar menjadi lebih dalam, dan kepercayaan kepada Allah semakin kokoh. Seorang hamba mulai merasakan bahwa setiap kesulitan membawa tambahan kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan untuk tetap tenang di tengah guncangan. Di titik ini, ujian tidak lagi ditakuti. Ia dipandang sebagai tamu yang membawa pelajaran. Datangnya tidak disambut dengan keluhan berlebihan, melainkan dengan kesiapan hati. Karena jiwa telah memahami, Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk menaikkan derajat. Inilah perubahan besar yang terjadi ketika ikhlas bersemayam di dalam hati. Ujian yang dulu melemahkan, kini justru menguatkan. Dan seorang hamba berjalan melintasi hidup dengan keyakinan tenang, bahwa setiap cobaan adalah langkah menuju kedewasaan ruhani dan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Ikhlas melahirkan kepercayaan penuh kepada Allah. Kepercayaan yang sejati kepada Allah tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari kedalaman ikhlas di dalam hati. Selama seorang hamba masih menyimpan syarat dalam kepasrahannya, selama itu pula kepercayaannya belum utuh. Ia masih tenang saat keadaan sesuai harapan dan kembali gelisah ketika takdir berjalan di luar rencana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ikhlas adalah pintu menuju tawakal yang sebenarnya. Ketika ikhlas hadir, hati berhenti menimbang-nimbang ketetapan Allah dengan ukuran dirinya sendiri. Jiwa mulai yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan, bahkan ketika hamba belum mampu memahaminya.
Di titik ini, terjadi perubahan halus namun mendalam. Hati tidak lagi sibuk mengendalikan hasil. Doa tidak lagi berisi tuntutan, melainkan pengakuan akan kelemahan diri. Ada rasa aman yang tumbuh, karena jiwa telah menyerahkan urusannya kepada Zat yang tidak pernah lalai. Kepercayaan penuh kepada Allah membuat langkah hidup terasa lebih ringan. Seorang hamba tetap berusaha, tetap berikhtiar, namun tidak lagi dibebani oleh kecemasan berlebihan. Ia tahu bahwa apa yang luput tidak akan menjadi miliknya, dan apa yang ditetapkan tidak akan salah alamat. Keyakinan ini menenangkan jiwa di tengah ketidakpastian. Dalam kepercayaan yang lahir dari ikhlas, hati tidak lagi takut kehilangan. Karena ia yakin bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikan dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kepercayaan yang tidak bersyarat, yang membuat jiwa teguh meski keadaan berubah. Ikhlas yang melahirkan kepercayaan penuh menjadikan hati tenang dalam segala keadaan. Saat diberi, ia bersyukur. Saat diuji, ia bersabar. Saat menunggu, ia tetap yakin. Dan di sanalah seorang hamba benar-benar bersandar, bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada Allah yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Itulah kepercayaan yang menenangkan jiwa dan menguatkan langkah menujunya. Hati dibebaskan dari penyesalan dan andai-andai. Penyesalan seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari hati yang terus kembali ke masa lalu. Pikiran berputar pada hal-hal yang sudah berlalu, membayangkan jalan lain yang seandainya diambil, dan mengulang-ulang kejadian yang tidak bisa diubah. Di sanalah jiwa terikat, bukan oleh takdir, tetapi oleh andai-andai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa hati yang ikhlas tidak tinggal di masa lalu. Ia memahami bahwa setiap kejadian telah ditetapkan dengan ilmu dan hikmah Allah. Selama hati masih memelihara penyesalan yang berlebihan, selama itu pula jiwa belum sepenuhnya berserah. Ketika ikhlas tumbuh, sesuatu yang menenangkan terjadi. Hati berhenti menyalahkan diri dan keadaan. Jiwa tidak lagi bertanya-tanya tentang kemungkinan lain. Ia menerima bahwa apa yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui, bukan kesalahan yang harus terus disesali. Pembebasan ini bukan berarti menghapus pelajaran. Ikhlas tidak mematikan kesadaran, tetapi membersihkan hati dari beban yang tidak perlu. Seorang hamba tetap mengambil hikmah, tetap memperbaiki diri, namun tidak lagi memenjarakan jiwanya dalam masa lalu. Dalam ikhlas, hati hidup di saat ini. Ia melangkah dengan ringan karena tidak membawa beban penyesalan. Ia menatap ke depan dengan tenang karena percaya bahwa Allah yang menata masa depan adalah Allah yang sama yang menetapkan masa lalu. Ketika penyesalan dan andai-andai dilepaskan, jiwa menemukan kebebasan batin. Ada rasa lapang, ada rasa damai, ada keikhlasan untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Seorang hamba memahami bahwa takdir tidak perlu dilawan atau disesali. Cukup diterima dan dijadikan jalan kembali kepada Allah. Inilah salah satu buah ikhlas yang paling menenangkan. Hati dibebaskan dari masa lalu dan jiwa diberi ruang untuk berjalan dengan tenang di bawah penjagaan Allah. Ada kedekatan yang tidak bisa diukur dengan jarak. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun terasa jelas di dalam hati. Kedekatan itu hadir ketika jiwa berhenti sibuk dengan dirinya sendiri dan mulai tenang dalam kehadiran Allah. Inilah kedekatan yang lahir dari ikhlas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa Allah dekat dengan hamba yang hatinya bersih dari penolakan. Ketika seorang hamba ikhlas menerima ketetapannya, hijab-hijab halus yang selama ini menghalangi batin mulai tersingkap. Jiwa tidak lagi merasa jauh karena ia telah kembali kepada fitrahnya, bergantung dan bersandar kepada Allah.
Dalam kedekatan ini, hati merasakan ketenangan yang berbeda. Doa tidak lagi terasa sebagai permintaan yang berat, tetapi sebagai bisikan yang akrab. Zikir tidak lagi sekedar ucapan, melainkan kehadiran. Ada rasa ditemani, dijaga, dan dipeluk oleh kasih sayang Allah dalam setiap keadaan. Kedekatan dengan Allah tidak selalu disertai keajaiban yang terlihat. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketenangan saat sendiri, kekuatan untuk bertahan, dan keikhlasan menjalani hari tanpa keluhan berlebihan. Namun justru disitulah tanda bahwa jiwa sedang berada dekat dengan Robnya. Saat jiwa merasakan kedekatan ini, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Kesendirian berubah menjadi keintiman. Kesulitan berubah menjadi ruang bersandar. Hati tidak lagi mencari penguat dari luar, karena ia telah menemukan sumber ketenangan yang sejati. Inilah buah ikhlas yang paling halus. Jiwa tidak banyak bicara, namun hatinya penuh. Tidak selalu terlihat kuat, namun batinnya kokoh. Karena ia tahu, dalam setiap langkah hidupnya, Allah selalu lebih dekat daripada yang ia sangka. Ikhlas menjadikan diam lebih bermakna dari keluhan. Ada saat dalam hidup ketika kata-kata terasa terlalu sempit untuk memuat apa yang dirasakan hati. Keluhan ingin keluar, air mata ingin jatuh, namun jiwa justru memilih diam. Diam ini bukan karena lemah, melainkan karena hati telah belajar kepada siapa ia harus mengadu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa diam yang lahir dari ikhlas adalah adab tertinggi seorang hamba. Bukan menahan rasa, tetapi menyerahkan rasa sepenuhnya kepada Allah. Ketika ikhlas hadir, hati tidak lagi sibuk menjelaskan luka kepada manusia, karena ia yakin Allah lebih mengetahui kedalaman perasaannya. Diam yang ikhlas bukanlah keterpaksaan. Ia adalah ketenangan batin yang tumbuh dari kepercayaan. Keluhan tidak lagi menjadi jalan keluar, karena hati telah menemukan tempat bersandar yang lebih aman dan lebih lembut. Dalam diam itu, jiwa sedang berbicara dengan Allah tanpa suara. Saat seorang hamba ikhlas, lisannya tenang namun hatinya hidup. Zikir mengalir tanpa dipaksa, sabar tidak lagi terasa pahit, dan setiap kesulitan dihadapi dengan sikap tunduk yang penuh adab. Diam seperti ini mengandung kekuatan yang besar. Ia menjaga hati dari keluh kesah yang melemahkan. Ia menjaga jiwa dari luka yang bertambah. Dan ia membuka ruang bagi rahmat Allah untuk turun dengan cara yang tidak terduga. Inilah diam yang bernilai ibadah. Diam yang lebih bermakna daripada 1000 keluhan. Karena di dalamnya, seorang hamba sedang berkata dengan hatinya, "Ya Allah, aku ridha dan aku percaya kepadamu." Dari ikhlas lahir ridho. Dari ridho lahir kebahagiaan sejati. Ikhlas adalah awal perjalanan, sedangkan ridho adalah tempat jiwa berlabuh. Ketika seorang hamba telah ikhlas menerima ketetapan Allah, hatinya perlahan naik ke makam ridho, keadaan batin yang tidak lagi bergejolak oleh perubahan keadaan. Di titik ini, jiwa tidak hanya menerima takdir, tetapi mencintainya sebagai pilihan terbaik dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ridho adalah buah manis dari ikhlas yang terus dijaga. Ridho bukan sikap pasif, melainkan ketenangan yang lahir dari keyakinan mendalam. Hati tidak lagi sibuk menimbang untung dan rugi, karena ia percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan, meski tidak selalu terasa indah. Dalam ridho, kebahagiaan menemukan bentuknya yang sejati. Ia tidak bergantung pada kelapangan dunia, tidak bergantung pada tercapainya keinginan. Kebahagiaan ini lahir dari kedekatan dengan Allah,
dari rasa aman berada di bawah pengaturannya. Seorang hamba bisa tetap tersenyum meski hidup sederhana, karena hatinya penuh. Ridho membuat jiwa stabil dalam segala keadaan. Saat diberi, ia tidak berlebihan. Saat diambil, ia tidak hancur. Karena hatinya telah menetap bersama Allah, bukan pada apa yang datang dan pergi. Inilah kebahagiaan yang diajarkan para wali. Kebahagiaan yang sunyi namun dalam, tenang namun kuat, dan tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Pada akhirnya, ikhlas mengantar jiwa kepada ridho, dan ridho menuntun hati kepada kebahagiaan yang tidak berakhir. Kebahagiaan seorang hamba yang telah menemukan tempat pulangnya di sisi Allah dengan hati yang tenang dan penuh kepercayaan. Di balik setiap amal yang tampak baik, seringkali tersembunyi niat-niat halus yang tidak selalu kita sadari. Keinginan untuk dihargai, dipahami, dipuji, atau sekedar dianggap kuat dan sabar oleh manusia. Niat-niat ini tidak selalu buruk, karena ia lahir dari sifat manusiawi. Namun jika dibiarkan, ia dapat menjadi hijab yang mengeruhkan kejernihan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ikhlas adalah cahaya yang menyingkap dan membersihkan niat-niat tersembunyi itu. Ikhlas tidak datang untuk menghakimi hati, tetapi untuk meluruskannya dengan lembut. Saat seorang hamba ikhlas menerima ketetapan Allah, ia mulai menyadari bahwa yang paling ia butuhkan bukanlah pengakuan makhluk, melainkan pandangan ridho dari Allah. Proses pembersihan ini seringkali terasa sunyi. Hati perlahan belajar beramal tanpa ingin terlihat, berbuat baik tanpa menunggu balasan, bersabar tanpa berharap dipuji. Di saat itulah ikhlas bekerja, mengikis ketergantungan halus kepada makhluk dan menggantikannya dengan ketenangan karena Allah mengetahui segalanya. Ikhlas membuat seorang hamba jujur kepada dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk memperindah niat di hadapan manusia, tetapi sibuk memperbaiki niat di hadapan Allah. Ketika tidak ada yang melihat, hatinya tetap tenang. Ketika tidak dipahami, jiwanya tidak resah. Karena orientasinya telah berpindah dari penilaian manusia menuju keridhaan Allah. Dalam keadaan ini, amal terasa lebih ringan. Tidak ada beban ingin diakui, tidak ada luka karena tidak dihargai. Semua dilakukan karena Allah, dan semua diserahkan kembali kepada Allah. Jiwa pun menjadi bersih, lapang, dan stabil dalam menjalani hidup. Ikhlas yang membersihkan niat menjadikan hati seperti air jernih, tenang, bening, dan tidak mudah keruh oleh pujian maupun celaan. Seorang hamba tidak lagi sibuk mengatur citra dirinya, karena ia telah menemukan kedamaian dalam kejujuran batin. Inilah buah ikhlas yang paling dalam. Ketika niat dibersihkan, amal menjadi bernilai. Ketika hati diluruskan, jiwa menjadi tenang. Dan ketika semuanya dilakukan karena Allah, hidup pun terasa ringan. Karena tidak ada lagi yang dikejar selain ridhonya. Sabar sering dipahami sebagai kemampuan menahan diri, menahan emosi, menahan luka, menahan keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun tanpa ikhlas, sabar bisa terasa kering, seperti kewajiban yang dipikul dengan berat. Hati diam, tetapi batin bergolak. Wajah tenang, namun jiwa lelah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa sabar yang hidup lahir dari ikhlas. Ketika ikhlas hadir, sabar tidak lagi sekedar menunggu keadaan berubah, melainkan menerima dengan penuh kesadaran bahwa Allah sedang bekerja. Jiwa memahami bahwa setiap penundaan,
Setiap kesempitan memiliki waktu dan hikmahnya sendiri. Ikhlas menghidupkan sabar karena ia memberi makna pada penantian. Bukan menunggu tanpa arah, tetapi berjalan dengan keyakinan. Bukan bertahan karena terpaksa, tetapi karena percaya. Di saat itulah, sabar berubah dari beban menjadi kekuatan yang menenangkan hati. Dalam ikhlas, sabar terasa lebih lembut. Air mata tetap boleh jatuh, namun hati tidak kehilangan adab. Luka tetap terasa, namun jiwa tidak pahit. Sabar tidak lagi memenjarakan perasaan, melainkan membimbingnya kembali kepada Allah. Sabar yang hidup membuat seorang hamba tetap bergerak dalam kebaikan. Ia tidak berhenti berdoa meski jawaban belum datang. Ia tidak berhenti berbuat baik meski keadaan belum membaik. Karena hatinya yakin, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran yang disertai ikhlas. Di titik ini, sabar menjadi jalan pertumbuhan ruhani. Hati menjadi lebih matang, jiwa menjadi lebih tenang, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat dan jujur. Inilah sabar yang bermakna, sabar yang tidak membatu, tetapi melembutkan, sabar yang tidak melemahkan, tetapi menguatkan, karena ia lahir dari ikhlas dan tumbuh dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Pada akhirnya, ikhlas bukan tentang seberapa cepat kita menerima, tetapi seberapa jujur hati kita berserah. Ia tidak selalu hadir dalam keadaan mudah, namun tumbuh pelan-pelan di tengah ujian, air mata, dan doa yang tak henti. Ketika ikhlas benar-benar bersemayam, jiwa menjadi tenang, hati menjadi lapang, dan hidup terasa lebih ringan karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Apapun yang telah berlalu, biarlah menjadi jalan pelajaran. Apapun yang sedang dijalani, terimalah dengan adab dan kepercayaan. Karena di balik setiap ketetapan Allah, selalu ada kasih sayang yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas. Semoga Allah menumbuhkan ikhlas di dalam jiwa kita, membersihkan niat, menguatkan sabar, dan menenangkan hati hingga kita mampu menjalani hidup dengan penuh ridho dan kembali kepadanya dengan hati yang selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.